Assalamualaikum. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, berikan komentar, dan dibagikan kepada orang lain jika memang bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 6 sekalian? Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya masih diberikan kesehatan maupun kesempatan sehingga kita dapat belajar kembali di channel ini untuk latihan soal di pelajaran yang kedua. Judul dari pelajaran kita yang kedua ini yaitu ketika bumi berhenti berputar. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari kali ini senantiasa membuat kita paham dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Yuk kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Baik, apakah semuanya sudah siap untuk berlatih soal? Sudah siap ya? Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Let's go. Soal nomor 1. Iman kepada hari kiamat termasuk rukun iman yang ke A2, B3, C4, D5. Jawaban yang paling benar yaitu sip, D5. Soal nomor 2. Iman kepada hari kiamat itu artinya bahwa kita meyakini bahwa alam semesta ini akan titik-titik. A. Abadi selamanya. B. Indah selamanya. C. Terjaga selamanya. D. Hancur dan musnah. Jawabannya adalah sip, D. Hancur dan musnah. Soal nomor 3. Berikut ini adalah contoh dari kiamat sughro atau kecil. Adalah A. Planet hancur. B. Gunung berterbangan. C. Matahari terbit dari barat. D. Tsunami. Jawabannya adalah sip, D. Tsunami. Soal nomor 4. Contoh dari kiamat besar atau kubro yaitu titik-titik. A. Banjir bandang. B. Planet hancur. C. Tsunami. D. Gunung meletus. Jawabannya adalah ya, B. Planet hancur. Soal nomor 5. Hari kiamat itu punya nama lain yaitu hari kebangkitan. Disebut dengan istilah titik-titik. A. Yaumul qiyamah. B. Yaumul ba'ats. C. Yaumul jaza. D. Yaumul mizan. Jawabannya adalah ya, B. Yaumul ba'ats. Soal nomor 6. Hari kiamat itu juga punya nama lain yaitu hari pembalasan yang disebut dengan istilah A. Yaumul mizan. B. Yaumul ba'ats. C. Yaumul jaza. D. Yaumul qiyamah. Jawabannya adalah sip, C. Yaumul jaza. Soal nomor 7. Hari kiamat juga mempunyai nama lain yaitu yang disebut dengan hari penimbangan atau hari penimbangan amal yang biasa disebut dengan istilah A. Yaumul mizan. B. Yaumul ba'ats. C. Yaumul jaza. D. Yaumul qiyamah. Jawabannya adalah sip, A. Yaumul mizan. Soal nomor 8. Tempat di mana berkumpulnya manusia setelah terjadinya hari kiamat untuk menunggu penimbangan amal disebut dengan padang titik-titik.
A. Arafah, B. Mahsyar, C. Savana, D. Sahara. Jawabannya adalah sip, B. Padang Mahsyar. Soal nomor 9. Berikut ini adalah tanda-tanda kecil kiamat. Kecuali A. Banyak ulama yang wafat, B. Perzinahan terjadi di mana-mana, C. Waktu berjalan begitu cepat, D. Munculnya Dajjal. Jawabannya adalah ya, D. Munculnya Dajjal. Soal nomor 10. Berikut ini adalah tanda-tanda besar kiamat. Kecuali titik-titik. A. Turunnya Nabi Isa alaihissalam, B. Munculnya Dajjal, C. Matahari terbit dari barat, D. Ilmu agama disepelekan. Jawabannya adalah ya, D. Ilmu agama disepelekan. Soal nomor 11. Hari kiamat itu ditandai dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat titik-titik. A. Israfil, B. Izrail, C. Raqib, D. Atid. Jawaban yang benar yaitu sip, A. Israfil. Soal nomor 12. Bekal yang bisa kita bawa nanti ketika hari kiamat agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu titik-titik. A. Uang yang banyak, B. Kenal dengan malaikat, C. Alat perlindungan yang canggih, D. Amal ibadah kita. Jawabannya adalah pinter, D. Amal ibadah kita. Jadi ini saya jelaskan sedikit bahwa apapun itu nantinya ketika kita di hari kiamat untuk mendapatkan perlindungan Allah hanya amal ibadah kita ya yang kita butuhkan, bukan yang lain yang ada di dunia ini. Soal nomor 13. Yang mengetahui waktu terjadinya hari kiamat adalah titik-titik. A. Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya, B. Allah saja, C. Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW, D. Allah dan walinya. Jawaban yang benar yaitu ya, B. Hanya Allah saja. Soal nomor 14. Nanti akan ada makhluk menyeramkan datang menjelang hari kiamat yaitu Dajjal. Sosok yang mampu untuk mengalahkan Dajjal yaitu titik-titik. A. Nabi Muhammad SAW, B. Nabi Musa alaihissalam, C. Nabi Isa alaihissalam, D. Nabi Ibrahim alaihissalam. Jawabannya adalah sip, C. Nabi Isa alaihissalam. Soal terakhir nomor 15. Berikut ini adalah hikmah dari kita beriman kepada hari kiamat. Kecuali titik-titik. 1. Menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Lebih hati-hati dalam berbuat sesuatu. C. Memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala. D. Takut dan mengurung diri di dalam rumah. Jawaban yang paling benar yaitu sip, D. Takut dan berdiam diri di rumah. Jadi kalau hikmah kita beriman kepada hari akhir bukan berarti kita takut lalu kita hanya merenung atau berdiam diri di rumah ya. Sebaliknya, maka kita harus meningkatkan ibadah kita lalu dan berhati-hati dalam setiap sikap maupun perbuatan dan ucapan ya, agar nantinya kita mendapatkan bekal untuk menghadapi hari kiamat agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya kita sudah untuk berlatih soal di pelajaran yang kedua ini. Semoga dengan latihan soal ini kita semuanya mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan nantinya ketika ujian atau ulangan semuanya mendapatkan nilai sempurna 100. Amin ya robbal alamin. Baik, bagi yang ingin bertanya ataupun memberikan kritik maupun saran, boleh ya, silakan diketik atau ditulis di kolom komentar di bawah ya. Baik, marilah kita akhiri untuk pelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama.
sebagai bukti bahwa kita bersyukur terhadap kesempatan kesehatan maupun pemahaman yang kita dapatkan kali ini. Yuk kita ucapkan bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.